Halo semua, Assalamualaikum. Kembali bersama saya Nur, konsultan menggendong. Dan hari ini saya akan mereview satu gendongan dari Cuddle.me, yang gendongan ini punya fitur sangat lengkap dan juga bisa dipakai dari newborn sampai ke toddler. Apa itu gendongannya? Ya betul, saya akan unboxing dan juga mereview gendongan dari Cuddle.me, yaitu Cuddle.me Ultimo atau Ultimo Carrier. Yang pertama kita lihat dulu di boxnya. Di boxnya ini tertera bisa dipakai dari 0 sampai 36 bulan. Jadi dari 0 bulan sampai 3 tahun, 0 bulan dengan minimal berat badan 3,2 kilo sampai 25 kilo. Tapi sepengalaman saya, Ultimo itu panel terlebarnya itu masih bisa dipakai ke anak saya yang usianya kemarin tuh 4 tahun, itu masih bisa dipakai. Si Ultimo Carrier ini bisa dipakai jadi SSC dan juga bisa dipakai untuk gendong hadap luar dengan hip seat. Lalu di sini juga ada petunjuk pencuciannya, tidak boleh di bleach, tidak boleh disetrika, hand wash, dry flat, jangan di dry clean, dan juga ini bisa dicuci di mesin cuci. Lalu untuk posisi gendong di sini bisa untuk gendong depan, gendong hadap penggendong, itu dari 0 sampai 36 bulan. Gendong depan hadap luar itu 6 sampai 12 bulan. Gendong samping atau hip carry itu mulai dari 6 sampai 36 bulan, dan juga gendong belakang itu dari 6 sampai 36 bulan. Nah, itu tadi informasi yang ada di boxnya. Sekarang kita akan buka boxnya untuk lihat gendongannya. Tada! Ini dia. Jadi, kalau kalian beli Ultimo Carrier dalam satu paket itu kalian akan dapat kayak gini. Yang pertama akan dapat pouchnya. Pouchnya ada tulisan Cuddle.me-nya, dan ini pouchnya bahannya melar. Jadi pasti muat untuk menyimpan gendongannya. Yang kedua akan dapat teething pad. Teething pad itu biasanya yang ditaruh di shoulder. Ini biasanya untuk bayi yang lagi fase oral atau sering gigit-gigit si busa gendongannya, bisa dipakein ini. Jadi kalau misal nanti bayinya suka gigit-gigit dan kotor, kita tinggal cuci aja ininya, si teething padnya. Ini dapat 2. Lalu kita bakal juga dapat ininya. Ini tuh stiker tulisannya Cuddle.me, bisa ditempel-tempel, dan ini juga ada manual instruction atau buku manualnya. Di sini udah dijelasin lengkap fitur-fiturnya, lalu cara gendongnya, cara adjust atau cara ngatur body panelnya, terus kapan bisa hip carry, kapan bisa back carry. Di sini udah ada tutorialnya secara jelas. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali beli Ultimo Carrier ini, sangat-sangat disarankan untuk baca dulu manualnya, atau kalau enggak, teman-teman bisa lihat dulu YouTube-nya Cuddle.me. Di situ ada, bisa dilihat beberapa tutorial pemakaian si Ultimo ini biar nggak bingung. Dan terakhir ini adalah gendongannya. Nah, ini di tiap kita beli Ultimo pasti akan dapat hip seatnya. Nah, ini hip seat lepasannya ini bisa dilepas dan dipasang. Jadi si hip seat ini nanti yang akan dipakai untuk gendong depan hadap luar. Kalau misalkan teman-teman nggak butuh untuk gendong hadap luar, maka hip seatnya ini nggak usah dipakai. Ini saya lepas dulu hip seatnya. Dan ini sama hoodie-nya. Hoodie-nya akan saya lepas dulu. Nah, ini dia. Jadi dalam satu box Ultimo itu teman-teman bakal dapat satu gendongannya, bakal dapat hoodie-nya, bakal dapat hip seat lepasannya, ada roll pad atau teething pad-nya, dan juga ada kantong untuk nyimpan gendongannya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan bahas yang pertama adalah waist belt-nya.
Di waist belt Ultimo ini ada kantong. Jadi kantongnya kayak bentuk 3 dimensi gitu, buat teman-teman bisa nyimpen si hoodie atau juga bisa nyimpen tithing pad kalau memang lagi nggak dipakai. Dan si waist beltnya Ultimo ini nggak kaku dan juga nggak lemes banget. Jadi ada di tengah-tengah, nggak firm banget, tapi juga nggak letoy banget. Jadi ini masih enak untuk dipakai dari newborn maupun dipakai ke anak toddler. Lalu panjang waist beltnya ini berapa? Bisa nggak dipakai untuk penggendong yang berbadan kecil maupun yang berbadan besar? Setelah saya ukur, si waist belt terkecilnya ini adalah 60 cm. Jadi kita bisa pakai untuk lingkar pinggang ibu yang 60 cm minimal. Dan untuk lingkar pinggang maksimal itu sekitar 155 cm. Tadi saya ukur pakai meteran jahit, ketemunya segitu. Yang kedua kita akan lihat shouldernya. Jadi desain si Ultimo ini, shouldernya adalah di depan kecil, lalu sampai ke bahu itu besar. Lalu kembali lagi ke belakang itu mengecil lagi. Ini mungkin ergonomiknya seperti ini. Dan si bentuk shouldernya ini adalah agak curve. Saya suka bentuk shoulder yang agak curve gini karena ketika dipakai itu bisa ngikutin, rasanya bisa ngikutin bentuk sampai ke punggung. Busanya untuk si Ultimo ini sekitaran mungkin 3 sentian. Ketebalannya sekitar mungkin 2 sampai 2,5 cm. Kayak gini, nggak terlalu tebal dan juga nggak terlalu tipis, rasanya memang pas. Nah, untuk lingkar bahunya sendiri atau lingkar shouldernya ini saya udah ukur tadi. Untuk paling kecilnya itu 65 cm dan paling besarnya itu 110 cm. Jadi rata-rata akan muat di postur badan orang-orang Indonesia kayak kita. Untuk Ultimo Carrier sendiri dia berbahan 100% katun. Jadi di luar maupun di dalam ini motifnya sama, bahannya sama. Jadi kalau buat saya pribadi tinggal di Indonesia udah paling gampang itu pakai gendongan yang berbahan katun karena cocok buat iklim di Indonesia dan juga perawatannya yang nggak terlalu sulit. Untuk settingan Ultimo Carrier ini di settingan panel bawah ini ada velcro-nya. Jadi velcro tinggal ditempelin gini. Velcro-nya cukup besar jadi nggak akan khawatir jika settingannya ini bakal gampang lepas. Karena ini settingannya ketika ditempelkan gini itu udah rasanya nempel banget. Ini kalau nggak salah juga dari semua part-part si Ultimo Carrier ini semua berbahan YKK. Jadi kayak dari bakalnya ini berbahan YKK, si strapnya ini atau webbingnya ini juga berbahan YKK. Jadi kalau YKK memang udah terkenal dan kita udah nggak usah raguin lagi kualitasnya ya. Nah, strap shoulder di Ultimo Carrier ini sebenarnya bisa dipakai kedua arah. Jadi kalau misalkan ini udah saya pakai gendongannya, nah misalkan saya pakai gini. Kalau teman-teman mau ngendorin bisa yang dari sini. Nah, kalau misalkan susah diraih, teman-teman tinggal bisa kendorin yang bagian depan. Jadi ini tuh bisa dipakai buat ngencengin ke arah atas dan juga bisa dipakai untuk ngencengin ke arah bawah. Tinggal preferensi teman-teman itu yang paling mudah yang mana. Nah, untuk menggendong si Ultimo Carrier ini punya 3 settingan. Yang pertama adalah settingan di panel bawahnya. Jadi untuk mengatur seberapa bukaan kaki bayi, seberapa lebar panelnya itu diatur di panel bawah. Lalu ada juga settingan untuk mengatur tinggi panel. Yang sini, jadi kita tinggal atur saja tinggi panelnya disesuaikan sama tinggi bayi. Yang terakhir ini adalah settingan untuk di punggung atas. Kalau misalkan kita lihat masih terlalu longgar, kita bisa tarik karet elastik yang ada di sini.
Lalu kita pasang lagi. Ini buat ngencengin di punggung belakang bayi. Jadi di punggung atas, di belakang punggung atas. Nah, ini kalau kita tarik, ini settingannya jadi lebih kecil. Jadi panel atasnya mengecil. Si titing pad ini tadi akan dipasang di shouldernya. Jadi saya akan pasang dua-duanya. Nah, ini yang tadi saya bilang gunanya adalah ketika bayi mengalami fase oral, dia kan memang suka gigit-gigit pinggir gendongannya. Nah, kalau lagi kayak gitu, biarin aja dia gigit-gigit si titing padnya ini. Kalau titing padnya kotor, kita tinggal cuci titing padnya aja. Nggak perlu cuci semua gendongannya. Oke, sekarang saya akan coba gendong Gumi, gendong bayi saya. Sekarang usianya 4 bulan. Nah, untuk settingan panelnya, karena Gumi sudah 4 bulan, saya geser ke yang paling, saya geser sedikit. Lalu saya pasang si waist beltnya ini sampai bunyi klik. Baru saya kencengin biasanya. Si buckle ini saya usahain di tengah, jadi biar lebih nyaman. Lalu saya longgarkan dulu shouldernya. Strap di bawah ketiak ini dilonggarkan. Untuk settingan panel atas nanti akan saya setting setelah bayinya masuk ke gendongan. Kita akan posisikan bayi ada di atas waist belt sini, bukan di bawah sini, tapi pas di atas waist beltnya. Habis itu tangan kita yang satu nahan punggung bayi, dan tangan satu lagi ambil kain panelnya. Baru masukkan shouldernya ke bahu. Setelah itu shouldernya sambil kita pegang, kita cari back strapnya, lalu kita pasang shouldernya sampai bunyi klik. Baru pelan-pelan kita tarik strapnya. Satu lagi, kita tarik strapnya. Kita lihat posisi back strap. Si strap ini kita bisa geser ke agak ke bawah. Sambil angkat bayinya, sambil kita geser strapnya. Kalau si back strap ini masih terasa longgar, kita bisa tarik buat kencengin back strapnya. Seberapa kencengnya kita atur sendiri, yang penting nggak terlalu sesek dan juga nggak terlalu longgar. Kita lihat posisi kakinya, kita betulin dulu si M shape-nya. Nah, setelah itu baru kita atur si tinggi panelnya. Karena ini udah nggak pas di punggung atas, maka saya kendorin sedikit. Iya, biar kain panelnya bisa naik. Nah, ya sudah selesai seperti ini untuk pemakaian gendong depan menggunakan Ultimo Carrier. Untuk posisi menggendong yang lain, yaitu gendong samping, gendong belakang maupun front facing out atau gendong depan hadap luar, nanti kita akan bahas di video lainnya. Untuk mengeluarkan bayi dari gendongan,
kita tinggal kendorkan saja strap yang ada di sini, strap di bawah ketiak. Kita cungkil pakai jempol seperti ini. Atau kita bisa kendorkan strap yang di depan sini. Bakal yang di depan sini, jangan menggeser. Nah, jadi si strap di bawah ketiaknya longgar, otomatis posisi si back strap ini akan naik ke atas. Jadi gampang buat kita raih. Yang satu lagi juga sama, boleh dari sebelah sini atau boleh dari sebelah sini. Kalau misalkan dari sebelah sini kesusahan, ke belakang kesusahan, maka mungkin lebih gampang dari depan. Nah, seperti ini. Terus kita tinggal lepas buckle-nya, lepas back buckle. Turunkan shoulder strap-nya, dua-duanya, kanan dan kiri. Turunkan kain panel dan bayi sudah terlepas dari gendongan. Nah, itu tadi unboxing, review singkat dan juga contoh gendong depan menggunakan Ultimo Carrier. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.